Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ini menjelaskan sedikit materi pada sistem digital. Nah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang MUX dan DeMUX atau multiplexer dan demultiplexer. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita simak video perkenalan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurul Yunita dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nur Azizah dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Nur Hidayah dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Kansul Fadilah dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Aprilia dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maksudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah sistem digital dengan materi multiplexer dan multiplexer. Berikut nama dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Eka Nurul Yunita. Yang kedua, Erina Nur Azizah. Yang ketiga, Febriani Nur Hidayah. Yang keempat, Happy Aprilia. Yang kelima, Ilma Kansul Fadilah. Yang keenam, Iqbal Maksudi. Berikut pembahasan dari yang pertama, multiplexer, mengenai tentang pengertian, gambar rangkaian, contoh penggunaan. Yang kedua, demultiplexer, mengenai pengertian, gambar rangkaian, contoh penggunaan. Pengertian multiplexer adalah perangkat pemilih beberapa jalur data ke dalam satu jalur data untuk dikirim ke titik lain, mempunyai dua atau lebih signal digit sebagai input dan kontrol sebagai pemilih atau selektor, merupakan data selektor atau pemilih data. Jumlah masukan atau input lebih besar jumlah keluaran atau satu output, dalam artian rumus jumlah input sama dengan 2N. N menunjukkan jumlah selektor. Kesimpulan, lebih dari satu input sama dengan output. Berdasarkan ilustrasi di samping adalah menjelaskan proses multiplexer. Ada 4 inputan yang nantinya diproses secara selektor oleh mesin yang menghasilkan satu output. Di slide keempat ini yaitu merupakan rangkaian gambar logiknya. Bisa kita lihat sendiri ada 4 logiknya dan keluarannya hanya 1. Selanjutnya di slide kelima yaitu hierarki dari multiplexer, dan lebih tepatnya yaitu audio multiplexer. Di situ ada beberapa inputan, ada 4 inputan seperti MP3 player, laptop, digital satelit, dan digital kabel TV, yang dimana keempat inputan tersebut masuk ke dalam alat yang disebut dengan MUX. Di dalam MUX semua melakukan proses atau seleksi yang dimana akan menghasilkan satu output, yaitu sound system. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang contoh-contoh penggunaan multiplexer. Yaitu contoh yang pertama ada sistem komunikasi. Sistem yang memungkinkan komunikasi yang seperti sistem transmisi, relay, dan stasiun tributary dan jaringan komputer. Efisiensi sistem komunikasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan multiplexer.
Multiplexer memungkinkan proses transmisi berbagai jenis data seperti audio dan video pada saat yang sama menggunakan saluran transmisi tunggal. Dan yang kedua ada jaringan telepon, yaitu sinyal audio terintegrasi pada satu saluran untuk transmisi dengan bantuan multiplexer. Beberapa sinyal audio dapat diisolasi dan akhirnya sinyal audio keinginan mencapai penerima yang dituju. Yaitu yang ketiga, contohnya ada memori komputer. Mengimplementasikan memori dalam jumlah besar ke dalam komputer saat yang sama mengurangi jumlah jalur yang diperlukan untuk menghubungkan memori ke bagian lain dari rangkaian komputer. Lanjut, yang keempat ada transmisi sistem komputer satelit, yaitu untuk transmisi sinyal data dari sistem komputer satelit atau pesawat ruang angkasa ke sistem tanah menggunakan satelit GPS, yaitu Global Positioning System. Materi selanjutnya yaitu demultiplexer. Demultiplexer dapat diartikan sebagai rangkaian logika kombinasional yang dirancang untuk menerjemahkan satu jalur input ke beberapa jalur output. Demux ini mengkonversi sinyal data pada data serial untuk input, kemudian pada data paralel untuk jalur output. Demultiplexer ini bisa disebut juga kebalikan dari multiplexer, karena di multiplexer dia memiliki 4 jalur input, kemudian diselektor menjadi satu output. Nah, di demultiplexer ini berbeda dengan multiplexer, yaitu kebalikannya, bisa memiliki satu keluaran, satu input dan beberapa keluaran output. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Demultiplexer mempunyai satu input data dan beberapa output yang dikontrol oleh selektor untuk menentukan keluaran yang diinginkan. Nah, demultiplexer ini juga sebagai data distributor. Pada ilustrasi gambar di samping bisa disimpulkan bahwa demultiplexer memiliki satu jalur inputan, kemudian diolah, diselektor oleh demux, yang kemudian dikeluarkan menjadi beberapa output. Kesimpulan dari demultiplexer ini yaitu dia memiliki satu inputan dan beberapa outputan. Kemudian ini merupakan gambar rangkaian demultiplexer yang diterapkan pada gerbang logika. Dia memiliki ekspresi bulan yaitu F sama dengan A B bar dikalikan dengan A atau di-N-kan dengan A, kemudian ditambah dengan A B bar dikalikan dengan B, ditambah A B bar dikalikan dengan C, ditambah A B bar dikalikan dengan D. Nah, sebagai pembalik, maka dari itu S0 dan S1 berbentuk segitiga yang ada lingkarannya, yaitu bertanda bahwa demultiplexer adalah pembalik. Selanjutnya yaitu gambar rangkaian demultiplexer. Bisa kita lihat pada gambar bahwa demultiplexer memiliki satu inputan yaitu berupa komputer, kemudian di demux dia diselektor, dia didistribusikan dari inputan data komputer didistribusikan ke beberapa outputan. Contohnya yaitu beberapa printer pada gambar di samping. Yang pertama ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi menggunakan multiplexer untuk membawa data seperti audio, video, dan bentuk data lainnya menggunakan untuk transmisi.
proses membuat transmisi lebih mudah. Sedangkan demultiplexer menerima sinyal output multiplexer dan mengubahnya kembali ke bentuk asli dari data penerima. Multiplexer dan demultiplexer bekerja sama untuk melaksanakan proses transmisi dan penerimaan data. Yang kedua ada ALU, Arithmetic Logic Unit. Output dari ALU disimpan dalam beberapa register atau untuk menyimpan dengan bantuan demultiplexer. Output dari ALU dimasukkan sebagai input ke demultiplexer. Setiap output demultiplexer terhubung ke register yang tersimpan sebagai data. Contoh penggunaan demultiplexer. Konverter serial ke paralel. 1. Konverter serial ke paralel digunakan untuk merekonstruksi data paralel dari aliran data serial. Dan data serial dari aliran data paralel yang masuk diberikan sebagai input data ke demultiplexer pada interval reguler. 2. Penghitung dipasang pada input kontrol demultiplexer. Penghitung mengarahkan sinyal data ke output demultiplexer di mana sinyal data disimpan. 3. Ketika semua sinyal data telah disimpan, output demultiplexer dapat diambil dan dibaca secara paralel. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang MUX dan DeMUX dari kelompok 5.